Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini saya mau coba berperan jadi mentor saham buat Anda, dan kita akan sama-sama membedah satu emiten yang sangat menarik, PT Bunda Medik atau yang kodenya BMHS. Baik, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bedah satu-satu, mulai dari teka-teki valuasinya, kita dalami bisnisnya seperti apa, kita intip kondisi keuangannya, dan di akhir kita akan coba simpulkan tesis investasinya. Yuk, kita mulai? Nah, kita mulai dari sebuah teka-teki. Sesuatu yang jujur aja bikin banyak investor garuk-garuk kepala pas pertama kali lihat saham BNHS. Gimana nggak bingung? Soalnya saham ini tuh ngasih dua sinyal yang kesannya bener-bener berlawanan. Ini dilema klasik banget buat para investor. Jadi, gimana ceritanya satu saham bisa kelihatan mahal banget sekaligus murah banget di waktu yang bersamaan? Nah, jawabannya itu nggak cuma ada di angka-angka ini aja, tapi ada di dalam bisnisnya itu sendiri. Yuk kita gali lebih dalam lagi, apa sih yang sebenarnya dikerjakan sama BMHS? Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Penting banget nih kita paham BMS ini sebenarnya perusahaan apa, karena disitulah kunci buat memecahkan teka-teki tadi. Kebanyakan orang kalau lihat BMS, ya yang kebayang gambar seperti ini, rumah sakit modern. Tapi teman-teman, ini tuh cuma puncak gunung es, cuma sebagian kecil dari sebuah visi yang jauh lebih besar. Jadi BMHS itu bukan sekedar operator rumah sakit biasa. Mereka itu membangun apa yang kita sebut sebuah ekosistem kesehatan yang lengkap. Nah, ekosistem terintegrasi ini kuncinya. Dari rumah sakit umum sampai ke permata mahkotanya mereka, yaitu Morula IVF. Mereka ini seakan menangkap pasien di setiap titik perjalanan kesehatannya. Jadi, ini bukan cuma rumah sakit, tapi sebuah mesin pertumbuhan yang saling terhubung. Dan filosofi mereka, from embryo throughout life, itu benar-benar menjelaskan strategi utamanya. Mereka mau merawat pasien dari awal kehidupan hingga akhir. Inilah yang membuat mereka beda dari kompetitor lain. Oke, sekarang kita udah kenal bisnisnya. Yuk kita cek tanda-tanda vitalnya. Kita intip pelaporan keuangannya buat lihat performa ekosistem ini. Sekilas, mungkin angka-angka ini kelihatan biasa aja ya, apalagi kalau lihat pertumbuhan laba bersihnya. Tapi, coba deh perhatikan lebih jeli. Laba kotor, dan terutama EBITDA, ini laba operasional sebelum bunga, pajak, dan lain-lain ya, tumbuhnya itu jauh lebih kencang. Nah, ini sinyal penting loh. Artinya apa? Ini menunjukkan kalau perusahaan ini makin efisien, operasi intinya itu makin kuat, makin sehat, bahkan di saat mereka lagi gencar-gencarnya investasi buat ekspansi. Nah, dengan pemahaman itu, sekarang kita siap nih buat memecahkan misteri utama kita, soal valuasinya. Coba deh kita jajarkan BMHS sama kompetitor-kompetitornya yang lebih besar. Kelihatan kan bedanya? Jomplang banget. PE ratio-nya terbang ke langit, tapi PD ratio-nya justru rendah sekali unik. Nah, angka PE ratio 134 kali ini yang bikin banyak orang mikir, wah, mahal banget saham ini. Tapi sebagai mentor, saya mau bilang, angka ini bisa menipu. Kenapa? Karena laba jangka pendeknya itu tertekan sama biaya investasi yang lagi besar-besaran. Nah, di sisi lain, kita punya PB ratio 0,69 kali. Ini poin krusialnya. Artinya, Anda bisa beli saham perusahaan ini dengan harga yang lebih murah daripada nilai aset fisiknya, gedung rumah sakitnya, peralatannya, semuanya. Biar lebih gampang, gini deh. Nilai buku per sahamnya itu, katakanlah nilai aset di atas kertasnya, itu Rp278. Tapi harga yang Anda bayar di pasar cuma sekitar Rp187. Anda bayar 187 untuk sesuatu yang nilainya 278. Menarik kan? Oke, harga murah itu bagus. Tapi harga murah doang nggak cukup kalau perusahaannya stagnan. Jadi, yang jadi pertanyaan berikutnya, apa yang bisa membuka nilai tersembunyi ini? Apa rencana BMHS ke depan? Dan inilah dia game changernya, proyek rumah sakit baru di KEK-BSD. Ini bukan cuma nambah rumah sakit biasa loh. Lokasinya di kawasan ekonomi khusus, fokusnya ke layanan-layanan premium seperti bayi tabung dan bedah robotik. Ini dirancang untuk jadi mesin uang baru buat perusahaan. Dan proyek ini bukan satu-satunya. Ini adalah bagian dari strategi besar mereka untuk menambah kapasitas tempat tidur secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Tentu, ini bakal jadi pendorong pendapatan yang kuat. Oke, setelah kita bedah semuanya, dari bisnis sampai valuasi dan masa depannya, jadi apa kesimpulan utamanya buat Anda sebagai seorang investor? Apa yang perlu Anda pegang?
Mari kita rangkum tesis investasinya. 1. Asetnya didiskon. Anda membeli aset bagus dengan harga miring, jadi ada margin of safety. 2. Operasionalnya membaik. Mesin bisnisnya makin efisien. 3. Jalur pertumbuhannya jelas. Ada proyek KEK BSD yang jadi katalis besar. Dan yang terakhir, keempat, mereka pemimpin di ceruk pasar yang seksi, yaitu pasar fertilitas yang terus tumbuh. Seorang mentor yang baik itu nggak ngasih jawaban, tapi ngasih pertanyaan yang tepat. Jadi saya tinggalkan Anda dengan ini, dengan rencana pertumbuhan yang begitu jelas dan aset yang nilainya lebih tinggi dari harga pasarnya, kira-kira apa ya yang dilewatkan oleh pasar dari BMHS ini? Coba Anda renungkan.